perfect. Ain't nobody perfect. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Yakin Film Banua Channel. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah soal mengenai bangun ruang kubus dengan materi jarak antara titik dengan garis. Nah, soal ini merupakan kategori dari High Order Thinking Skill. Oke, kita masuk pada soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang sisi 6 cm. Jika titik P dan Q masing-masing berada pada tengah sisi EF dan FG, maka jarak antara titik D dengan garis PQ adalah. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada penyelesaian soal. Untuk penyelesaian soal ini, karena dia bentuk soalnya high order thinking skill, maka kita harus untuk mencari berapa panjang D ke garis PQ, maka kita harus menghitung atau mempartisi, memisahkan bangun lainnya untuk menjawab soal tersebut. Maka langkah yang pertama dalam penjelasan ini adalah kita gambarkan kubus ABCD EFGH. Berikut ini adalah gambar dari kubusnya. Ya, kita tahu ya, di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus ini mempunyai panjang sisi yang ukurannya adalah 6 cm. Jadi semua sisi dari kubus ini 6 cm. Kemudian kita gambarkan titik PQ. Dikatakan tadi pada soal bahwa titik PQ ini berada di antara sisi EF, si P ini, kemudian si Q berada di tengah sisi FB. Seperti ini gambarnya. Kemudian kita menarik garis dari titik D ini ke garis PQ. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya, dan ini akan saya simbolkan untuk lebih memudahkan dengan simbol R, garis R. Oke. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua, adalah kita mempartisi bagian yang dibutuhkan oleh kita untuk menentukan panjang si DR ini. Ya, yang bangun yang berkaitan dengan DR ini adalah PQ. Maka kita arsir dulu terlebih dahulu segitiga PFQ. Untuk lebih memudahkan lagi, kita pisahkan gambar segitiga ini. Kita pisahkan agar muncul seperti berikut ini, gambar berikut ini, segitiga PFQ. Oke, maka kita tentukan panjang FQ ini ya, FQ ini dengan cara kita membagi dua, karena ini berada di tengah FG, maka setengah dari sisinya adalah 3 cm. Begitu juga panjang FP. FP ini berada di tengah dari sisinya, maka setengah dari 6 cm adalah 3 cm. Nah, untuk selanjutnya kita mencari panjang PQ ini. Ya, PQ. Karena ini segitiga, rumus yang digunakan adalah rumus Pythagoras. Teman-teman ingat ya. Jadi rumusnya itu adalah PQ sama dengan PF kuadrat ditambah QF kuadrat. Kita masukkan nilai PF dan QF nya, maka hasilnya adalah 3/2 cm. Oke, si garis R ini berada dia tadi di tengah-tengah PQ, maka panjang PR ini adalah setengah dari panjang PQ, yang dimana PQ ini adalah 3/2 cm, maka setengah dari 3/2 cm ini adalah 3/2/2 cm. Nah, panjang PQ ini ya, dari P ke R sama dia dengan panjang dari Q ke R. Ya, ini sangat berguna nanti untuk penyelesaian soal berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga. Ya, kita membuat atau menghitung
bagian sebelah kirinya dari segitiga DEP. Kenapa saya bilang gitu? Karena DEP ini akan berhubungan dengan garis yang akan sangat diperlukan untuk menghitung panjang DR ini nanti. Jadi seperti yang saya arsir ini ya, yang saya arsir ini, maka untuk lebih memudahkan seperti biasa kita pisahkan terlebih dahulu gambarnya. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya untuk lebih memudahkan segitiga DEP ya. Kemudian kita mencari panjang EP ini berapa. Nah, EP ini adalah setengah dari panjang sisinya karena dia berada di tengah-tengah sisi kubusnya. Maka panjang EP ini adalah 3 cm. Kemudian EP ini kalau kita lihat di kubus ED dia berada di diagonal si kubusnya. Maka untuk mencari diagonal dari kubus itu sendiri adalah menggunakan rumus Pythagoras. Dengan rumus DE sama dengan akar dari sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat. Sisinya adalah 6 cm, maka kita masukkan 6 cm kuadrat ditambah 6 cm kuadrat, maka hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Kemudian masuk kita lagi ke segitiganya. Kita hitung berapa sisi miring D ke P ya. Caranya juga menggunakan rumus Pythagoras, hampir semua menggunakan rumus Pythagoras. Jadi rumusnya itu adalah DP ini, panjang D ke P sama dengan akar DE kuadrat ditambah EP kuadrat. Kita masukkan nilainya tadinya, DE ini tadi ya 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 akar 2 ini, maka hasilnya adalah 9 cm. Nah, panjang DP ini sama dengan panjang DQ ya, dari D ke P dia sama dengan panjang D ke Q. Oke teman-teman, langkah yang terakhir adalah langkah yang keempat, kita menyatukan semua nilai-nilai bangun yang sudah kita hitung tadi seperti DP, DQ, PQ untuk menentukan nilai R. Nah, kita misalkan ini gambar segitiga ini ya, DPR atau DRP ya kan, segitiga. Maka kita gunakan rumus Pythagoras untuk mencari nilai DR-nya. DR sama dengan ini sisi miringnya sama dengan akar DP, ini DP kuadrat dikurang PR. Mana PR-nya ini? Maka kita cari sisi miring dari DR. Maka kita masukkan tadi DP tadi ya, seperti yang saya uraikan tadi di slide sebelumnya. Panjang DP ini adalah 9 cm. Kemudian panjang PR ini seperti yang slide langkah yang kedua, akar 3 akar 2 per 2 kuadrat. Maka kita hitung, maka 9 akar 2 81 dikurang 18 per 4, maka hasilnya adalah akar 306 per 4. Nah, ini masih belum sederhana, jadi langkah selanjutnya kita sederhanakan menjadi nilai yang lebih sederhana lagi. Jadi nilai sederhananya itu adalah 3 akar 34. Kenapa saya katakan 3? Karena 9 kali akar 9 dikali akar 34 kan, akar 9 adalah 3 dan dikalikan 4, 34, maka hasilnya 3 akar 34 per 2 cm. Nah, panjang DR ini maksud saya adalah panjang titik D dari titik D ke garis PQ. Jadi sama aja itu, kalau ini kita selesaikan pakai DR untuk lebih memudahkan, jadi dia sama dengan panjang titik D ke garis PQ, sehingga jarak dari titik D dengan garis PQ adalah 3 akar 34 per 2 cm. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu penjelasan dari saya mengenai bangun ruang kubus. Semoga dapat berguna untuk kita semua, dan salam matematika. Ain't nobody perfect.